Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan wa sahlan Ustaz fi hudurikum Alhamdulillah. di Sekretariat Pimpinan Daerah Pemuda Persis Jakarta Pusat. Berfungsi juga sebagai podcast, Ustaz. Ya, harapan kita mudah-mudahan podcast ini bisa sama-sama digunakan oleh kader-kader Persis, khususnya di Jakarta Pusat. Ya, Persisri, pemudi-pemuda, khususnya Persis sebagai motor syiar dakwah di Jakarta Pusat, Ustaz. Nah, hari ini kali keduanya kita berpodcast. Waktu itu kita membahas tentang keislaman. Betul. Nah, sekarang masih tentang keislaman pula. Seperti apa yang nampak di layar lebar di sini, Persis Jakpus TV mencoba untuk menghadirkan nilai-nilai Islam. Bukan hanya sebatas menjelaskan saja. Mudah-mudahan keislaman di Jakarta Pusat melewati wadah Persatuan Islam Jakarta Pusat bisa menghadirkan sampai mudah-mudahan bisa ke kolbun-kolbun umat Islam khususnya di Jakarta Pusat, Ustaz. Hari ini kita akan membahas masih tentang internal Persis. Bagaimana di Persis ini bisa mempunyai jiwa loyalitas, jiwa semangat, jiwa spirit dalam berjamaah. Karena memang kita akui hampir mungkin semua ormas pasca 2019 sampai 2021 itu dilanda COVID-19. Kita akui ormas Islam ini memang aktivitas dan efektivitas gerakan dakwah atau harokah Islamiyahnya berkurang gitu, Ustaz. Dan apalagi di tahun 2023 hari ini, konon katanya mau adanya resesi. Mudah-mudahan tidak berdampak terhadap dakwah, Ustaz. Dakwah jangan sampai resesi juga, tapi dakwah harus tetap menghadirkan nilai-nilai Islam. Nah, dengan kepemimpinan Al-Ustadz Ahmad Fadilah ini, ke depan Persis Jakarta Pusat akan mempunyai program seperti apa untuk menghadirkan nilai-nilai Islam, khususnya mungkin lingkup kita dulu nih, internalisasi kejamiahan. Ya, harapan kita di Pemuda Persis di Jakarta Pusat bisa ada pembinaan, bisa ada seperti apa yang kita sering bahas, hikmatus syuyukh wa hamasatus syabab. Nah, seperti apa mungkin, Ustaz? Silakan, tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukran jazakallahu khairan ana haturkan kepada akhirnya Ustaz Ihsan dan rekan-rekan PD Pemuda Persis Jakarta Pusat yang telah menggagas bahkan sudah mengeksekusi keberadaan dari media dakwah ini dalam format podcast yang tentunya ini adalah perwujudan dari metamorfosis dakwah yang dilakukan oleh kita Jamiah Persatuan Islam, setidaknya gitu ya, bisa merespon perkembangan kemasan dakwah gitu, yang tadinya barangkali bentuknya hanya konvensional, mimbar to mimbar gitu ya, kajian ke kajian, tapi sekarang kita sudah menyentuh dan memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi atau IT ya gitu, dalam bentuk podcast ini gitu, seperti itu. Sehingga insya Allah format ini tidak hanya didominasi untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya barangkali dalam tanda petik keduniaan, tapi juga bisa kita isi dengan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah keakhiratan dalam konteks keagamaan. Nah, kalau tadi ditanyakan kepada Ana, kira-kira bagaimana Persatuan Islam Jakarta Pusat ke depan dalam menyajikan dakwah Islamnya kepada umat dalam masa sekarang ini, sehubungan dengan Ana diamanahkan menjadi ketua PD Persis Jakarta Pusat, ya Ana dalam setiap kesempatan menyampaikan bahwa
yang menjadi core utama dari dakwah Persatuan Islam Jakarta Pusat khususnya, dan mungkin ini juga umumnya persis di daerah-daerah yang lain, adalah ya ingin mengemas dakwah Islam dari Jamiah Persatuan Islam untuk umat ini adalah dalam kemasan kahartos karaos gitu. Jadi bisa dimengerti oleh akal pikiran, bisa dicerna, bisa ditelusuri, argumentasi, dalil dan lain sebagainya. Tapi juga bukan sebatas dalil atau argumentasi, tapi lebih kepada ada yang namanya eksekusi atau implementasi, sehingga bisa karaos, bisa terasa. Kalau tadi meminjam bahasa antum adalah bisa terasa hadirnya Islam itu di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi dalam tanda petik sudah merupakan trademarknya dakwah Persis, yaitu kuat dalam aspek argumentasi atau dalil, bisa juga kemudian dalil ini ya dinikmati keberadaannya dikarenakan memang sudah mampu dieksekusi secara nyata dalam kehidupan keseharian kita, khususnya para para dai-dai yang mendakwahkan Islam di Jamiah Persatuan Islam. Yang ini kemudian mungkin menjadi perwujudan nyata dari dakwah Jamiah Persatuan Islam untuk bisa dikonsumsi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya terbatas kepada anggota saja gitu, tapi bisa dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat gitu. Apakah itu yang muslimnya maupun juga yang non muslimnya juga, kan tentunya Rasulullah SAW sendiri juga kan mendakwahkan Islam pada saat itu tidak hanya terbatas kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang sudah mendapatkan hidayah, tapi juga mendakwahkan Islam kepada mereka-mereka yang memang masih berada di luar Islam, ya kan? Sehingga mempersiapkan, kalau bahasa kita sekarang barangkali adalah duta-duta dakwahnya yang kemudian disebar oleh Rasulullah SAW ke berbagai penjuru daerah pada saat itu untuk memang menyebarluaskan dakwah Islam itu sendiri. Namun memang tentunya bicara hasil, tentunya bicara hal yang beragam. Ada yang memang berhasil mendapatkan respon baik dan seterusnya, sehingga kemudian pemimpin di daerah tersebut menerima Islam dan masuk Islam, dengan kemudian masuk Islamnya pemimpinnya, rakyatnya pun kemudian jadi juga masuk ke dalam Islam mendapatkan hidayah. Ada pula yang memang ya masih menolak-nolak secara tegas gitu kan, atau masih malu-malu dan seterusnya. Tapi itu memang realitas dakwah akan menemui hal itu. Nah, dengan demikian gambaran dakwah pada masa Rasulullah SAW tersebut adalah menjadi semacam modal kita untuk bisa memahami bagaimana realitas dakwah kita pada saat sekarang ini, gitu. Sehingga ketika mendapatkan kesuksesan dalam dakwah, kita nggak terlalu jumawa, nggak terlalu besar kepala, gitu kan. Dan juga ketika mendapatkan realitas kesulitan yang sangat, kemudian penolakan dan lain sebagainya, kita pun tidak berkecil hati, kita pun tidak putus asa, gitu. Sehingga mundur selangkah demi selangkah dari dakwah, tidak, gitu. Jadi insya Allah tetap terus kita akan mendakwakan Islam. Amin, amin, Ustaz. Jadi poin yang Anda dapatkan ya, seorang dai ini, duta-duta dai yang tadi Ustaz sebutkan itu yang harus sebar itu. Betul. Memang harus memahami fiqhus sirah, fiqhus sirah. Ya. Seorang dai ini memang kapasitas keilmuannya bukan hanya dari sisi kekhutbahan saja, tapi pembacaan keteladanan, khususnya sirah nabawiyah. Kemudian kalau Persis memang berbicara tokoh-tokoh Persis. Betul. Makanya ada sebuah anekdot, kader Persis yang tidak tahu tokoh-tokoh Persis,
bukan persis. Bukan Persis. Betul. Justru rasa kepercayaan diri itu muncul, Ya. mau berjamiah itu muncul Ya. bila mengetahui bagaimana tokoh-tokoh Persis, Betul. founding fathers Persatuan Islam ketika itu, Hasan, Isa Ansori, Muhammad Natsir, Ya. dan lain sebagainya, tokoh-tokoh pejuang mutaqaddimin Ya. tahu, dan kita secara otomatis punya role model, Ya. punya prototipe, Ya. punya miniatur, sehingga untuk melangkah itu tidak kebingungan. Ya. Ya, memang setiap zaman tuh punya tantangannya masing-masing. Tapi semua itu seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya, setiap peristiwa yang akan datang itu sudah terjadi, dan isyarat-isyaratnya sudah terjadi di yang dulu, Yang masa sehingga yang masa lampau itu ketika tidak dibaca ya kita kebingungan. Betul. Gitu. Ya, sejauh mana kita menarik ketepel, Ya. maka loncatannya akan semakin jauh. Betul. Begitupun ketika kita membaca sejarahnya jauh, Ya. ya bukan hanya dari kemerdekaan saja, Ya. tapi sampai ke Rasulullah, Ya. ya, atau dalam buku Bidayah wa Nihayah, Ya. itu dari Nabi Adam sampai hari akhirat, itu lebih afdol, ya. Ya. Makanya pembacaannya lebih luas. Nah, sebetulnya saat perkara pemuda dan kaum muslimin hari ini, Ya. ar-rujuknya bukan ke Islam, Ustaz. Oh. Permasalahannya kembali kepada masalah keduniawian, Iya. gitu ya. Padahal Islam itu kan sifatnya syamil, kamil, wa mutakamil, Betul. ya, menyeluruh. Jadi semua aspek permasalahan sebetulnya bisa dijawab oleh Islam, gitu ya. Tapi faktanya, Ustaz, ya, ini fakta objektif di lapangan, Ustaz. Umat kita ini sekarang kalau ada masalah ya konsultasinya kebanyakan bukan lari ke asatiz, bukan lari ke guru, bukan lari ke mentor, tapi masalah ke keduniawiannya lari ke misalnya pinjol atau apa, yang pada akhirnya mata rantai permasalahannya itu, Ustaz. Karena memang yang Anda lihat basic keislamannya kurang. Nah, Persis Jakarta Pusat menyikapi fenomena itu dengan tadi kemasan dakwah itu harus berupa digital, ya. Selain itu, Ustaz, untuk menanamkan akidah-akidah umat di Jakarta Pusat khususnya, Ustaz, itu seperti apa, Ustaz, metode? Ya, insya Allah dalam perjalanan menjalankan Roda Jamiah PD Persis Jakarta Pusat ke depan, yang Anda coba canangkan adalah melek pembinaan terhadap otonom, gitu. Jadi ini berbasiskan kepada apa yang Anda alami ketika dulu menjadi otonom, ya. Dalam tanda petik, pembinaan terhadap otonom memang mungkin intensitasnya Anda merasa kurang ketika itu. Oleh karenanya tentunya sebaik-baik manusia itu kan tidak kemudian jatuh ke dalam lubang yang sama seharusnya, kan gitu. Betul. Nah, sehingga qadarullah sekarang ini anaklah yang kemudian merupakan organisasi induk daripada otonom-otonomnya, maka yang Ana rasakan tempo dulu ketika jadi otonom, Ana coba programkan untuk jangan sampai terulang lagi. Nah, sehingga ada dua hal yang Ana akan formulasikan secara real. Yang pertama adalah pembinaan ruhiyahnya dalam arti keilmuan dan lain sebagainya untuk para otonom, dan juga pembinaan jasmaniahnya dalam arti apa? Support, misalkan biaya pembinaan dan lain sebagainya untuk otonom, gitu kan. Nah, itu yang dalam tanda petik Ana dulu tidak merasakan itu. Nah, sekarang generasi di bawah Ana jangan sampai merasakan itu, gitu. Sehingga Ana mempromosikan untuk itu. Barangkali ini bersesuaian dengan apa yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita
dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 6 ya, di mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afwan, ayat 9, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi Allah menyatakan bahwa dan hendaklah ya kita merasa takut meninggalkan generasi-generasi di bawah kita setelah kita, itu generasi-generasi yang lemah dalam keadaan apapun, gitu ya. Yang kemudian kita khaufu alaihim, memang mempunyai kekhawatiran terhadap mereka. Kemudian kata Allah, falyattaqullah, jadi hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Dari ayat ini Ana menangkap 3 hal yang bisa kita jadikan inspirasi sekaligus juga motivasi langkah. Yang pertama adalah ayat ini tertuju kepada kita-kita yang merupakan generasi terdahulu, generasi yang di bawahnya ada generasi setelahnya gitu. Ini tertujunya untuk itu. Sehingga ini menjadi evaluasi buat kita bahwa kita adalah generasi yang memang harus memperhatikan generasi setelah kita. Ketika kita tidak memperhatikan, berarti kita adalah sedang dalam keadaan yang salah, yang keliru. Nah, kenapa kita harus perhatikan? Yang kedua, karena adanya kekhawatiran bahwa generasi yang akan datang itu generasi yang lebih lemah dari kita. Oke, kita generasi lemah, tapi jangan sampai membuat lemah generasi setelah kita gitu. Apalagi kita generasi yang mungkin kuat. Jangan sampai justru kitanya kuat tapi generasi setelah kita adalah lemah. Jangan sampai seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ketika ada kondisi yang demikian, rupanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita ada solusi sebenarnya. Apa solusinya? Yang pertama, falyattaqullah, bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Artinya ketika ada kondisi, misal kita adalah generasi yang kuat, kemudian di bawah kita khawatir ada kelemahan, atau kita sama-sama lemah, kita generasi yang lemah, kemudian di bawah generasi kita pun ada generasi yang lemah. Kalau mengalami kondisi yang demikian, kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tetap berada di jalan Allah. Yang tentunya ketika kita masih tetap berada di jalan Allah, masa iya Allah kemudian membiarkan kita untuk tidak bisa berubah dari kondisi kelemahan kita yang kita rasakan? Nggak mungkin. Ketika kita bertakwa kepada Allah, kita harus husnuzon, kita harus yakin Allah akan membalikkan keadaan sehingga kita menjadi generasi yang kuat. Nah, yang kemudian setelah bertakwa kepada Allah, jangan lupa Allah mengisyaratkan ya, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah kamu berkata-kata dengan perkataan yang benar. Allah mengisyaratkan berarti ini adalah ada aspek komunikasi. Nah, ini yang kemudian mau Anda coba bangun ya, antara organisasi induk yaitu Persis di Jakarta Pusat dengan organisasi otonom gitu. Komunikasi yang intens. Sebab apa? Dengan komunikasi akan kita dapatkan segala macam informasi. Apakah dalam keadaan lemah, lemahnya di bagian apa, yang kemudian bisa diperkuat oleh kita itu bagian apanya, sehingga kemudian akan tercipta keselarasan gerak langkah berdasarkan komunikasi yang sudah dibangun itu. Memang sekali lagi, yang ketika dulu anak adalah merupakan otonom dari Jamiah Persis di Jakarta Pusat, komunikasi antara kami otonom dengan organisasi induk itu memang kurang. Nah, sehingga barangkali keadaannya yang menjadi seperti ini. Nah, lagi-lagi dengan semangat supaya tidak jatuh di lubang yang sama, insya Allah dalam generasi Persis Jakarta Pusat yang sekarang ini, Ana mau mencoba membangun komunikasi yang intens dengan otonom ya, lewat program-program yang mencerminkan kita akan sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Berarti ke depan
Persis Jakarta Pusat ini merutinkan untuk pembinaan betul. Pembinaan kepada Otonom seluruhnya ya. Baik. Tadi berbicara tentang internal saja. Ya. Sekarang eksternal Siap. yang tadi saya sampaikan. Siap. Ya, umat hari ini Betul. ketika kita menyampaikan hal-hal keislaman, Ya. dalam mereka itu kondisi yang sulit. Ya. Gitu, Ustaz. Nah, terkadang duta-duta dai yang tadi kita bahas itu tidak mengetahui muqtadal hal, Ustaz. Ya. Tidak mengetahui keadaan kapan, bagaimana caranya, sehingga dakwahnya tidak sampai, tidak hadir, Betul. kemudian tidak sampai kepada hati-hatinya. Betul. Tadi Ustaz, fenomena secara general, Ustaz. Nah, Persis punya metode seperti apa, Ustaz, kira-kira? Ya, adanya struktural di dalam persatuan Islam, yaitu ada hal yang kaitannya dengan masalah keakhiratan, ada hal yang kaitannya dengan masalah keduniaan. Sebagai contoh misalkan masalah keakhiratan, pendidikan, kemudian dakwah, keduniaan, bidang sosial, bidang ekonomi, maliyah dan seterusnya, kan seperti itu. Ana pikir itu sudah menunjukkan bahwa dalam hal dakwahnya Persis sudah memperhatikan kedua aspek tersebut, yaitu aspek ukhrawi dan aspek keduniaan. Tinggal seberapa efektif itu, seberapa mampu bisa dieksekusi secara nyata bidgar-bidgar tersebut dalam hal program-program yang dicanangkannya. Salah satu contoh sederhana misalkan bicara tentang menetapkan tenaga dakwah untuk bisa berdakwah di berbagai tempat, bicara bidgar dakwah, ya kan? Tapi untuk memaksimalkan peran dai-dai yang kita sudah jadwalkan tersebut, tentunya memang bicara tentang kemampuan finansial dai tersebut. Nah, oleh karenanya harus bersinergi dengan program bidang yang lain, misal bidang ekonomi dan bidang sosial misalkan gitu. Nah, disitulah barangkali upaya kita untuk bisa menselaraskan ya dua aspek tadi agar bisa beriringan, berjalan ya, sehingga tercipta keseimbangan tadi gitu. Yang ini sebenarnya menjadi format yang sudah pernah diaplikasikan oleh Rasulullah SAW sendiri. Misal kalau kita perhatikan dakwah Rasulullah SAW dengan atau lewat hasil dakwah beliau, yaitu apa? Adanya sosok-sosok para sahabat dengan kategorisasi tertentu. Contoh, masalah seorang yang bijak, Rasulullah mendapatkan sosok Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian masalah keberanian untuk berbicara al-haq, membicarakan Islam adalah al-haq kepada masyarakat, Rasulullah dapatkan lewat sosok Umar bin Khattab. Tapi alhamdulillah Rasul pun faham tentang dakwah Islam ini butuh support, tidak hanya urusan masalah sikap bijak dan keberanian saja, tapi butuh support masalah finansial, yang kemudian Rasulullah alhamdulillah dapatkan lewat sosok Utsman bin Affan. Nah, selain itu pula harus diimbangi dengan masalah kecerdasan intelektual yang kemudian Rasulullah dapati lewat sosok Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sini barangkali khusus anak pribadi mengambil pelajaran bahwa memang dakwah Islam itu harus ditunjang dengan berbagai macam aspeknya. Dan secara struktural mah di Persis itu sudah terfikirkan dengan bukti ya struktur yang ada ya, gitu. Tinggal mengefektifkannya dalam bentuk pencanangan program yang
nuansa ya tadi kahartos karaos tadi terfikirkan oleh akal pikiran kita ya, tercerna gitu, tapi juga bisa terasa. Nah itu mudah-mudahan ke depan bisa kita wujudkan. Amin. Gitu, Mudah-mudahan ya. Iya. Dari sisi nomenklatur memang Persis sudah memikirkan soal itu saja. Iya. Cuman terkadang sinar yang kita pancarkan ini hanya di beberapa tempat saja. Betul. Ya, dari sisi fikih, Iya. turut, Betul. kemudian hal-hal yang bersifat pemikiran Betul, mungkin itu betul. memang Persis dari dulu Sudah memang unggul, fokusnya sudah dari unggul di bidang Sakofa itu. Islamiyah. Iya, betul. Tapi dari kesinaran-kesinaran yang lain Betul, ya, belum, kita masih disinari. Ya, betul. Jangan sampai kita menggelapi. Menggelapi, betul. Syukur-syukur kalau disinari dan menikmati. Dan menikmati. Tapi kalau menggelapi itu Iya, betul. kita tidak bisa berkontribusi, Betul, ini malah betul. merusak Merusak, ya. betul. Yang mudah-mudahan Persis ini ke depan bisa menjelang 1 abad. Iya, betul. Menjelang 1 abad Persis, kita lahir dan berdiri di tahun 1923. Ya. Sekarang di tahun 23 sudah. 2023. Dari Masehi Ya, saja. macam Masehi. Nanti di bulan September nanti itu. sekitar beberapa bulan lagi. Iya. Ya, mudah-mudahan ada resolusi-resolusi nanti Persis. Apalagi alhamdulillah kita melihat 2 sosok pemimpin kita, Ustadz JJ dengan Ustadz Atif. Ini dua kutub yang mungkin berbeda, Betul, tapi disatukan bisa gitu ya. ya. Ini dengan muakhwat Ya. yang luar biasa, sehingga rasanya masa iya Ya. Persis masih menyinari hal-hal Betul. yang beberapa itu saja. Ya. Dan mudah-mudahan Ustadz, kita ini Iya. di pemuda dengan isu-isu bonus demografi 2045 Ya. itu bila mana SDM di pemudanya dengan pembinaan yang Ya. tadi instan, Ya. kemudian pembacaan pemudanya Ya. lengkap, termasuk sejarah tadi Ya. yang kita bahasnya juga lengkap. Ya. Saya kira Ustadz, pemuda Persis khususnya ke depan ya mudah-mudahan bisa memegang Betul. dan menyinari Ya. hal-hal yang belum tersinari gitu Betul. Ustadz. Pertemuan ini mungkin Ustadz kita cukupkan. Siap. Alhamdulillah cukup padat. Iya. Kembali lagi mungkin di next Ya. pertemuan Ustadz, Ya. di tempat yang sama. Siap. Ini terbuka oleh siapapun, Ya. kepada siapapun, Ya. kepada Persistri, Betul. kepada pemudi, ya persilakan. Termasuk asatid-asatid yang datang ke sini kami silakan, Ya. insya Allah. Itu saja Ustaz. Siap. Mudah-mudahan berguna Ya. dan juga bisa ada progres ke depan Ustaz. Kita doakan pemuda Persis kepada Persis yang ingin melakukan musyawarah kerja daerah di akhir bulan atau awal bulan Februari bisa melaksanakan kerja-kerja setelah muskerda saja. Mudah-mudahan. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Allah yakhudhu bi aidina ila ma fi khairin islami wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.